Siang yang menguarnya di ganggang kecil yang memiliki banyak sekali kenangan, tersembunyi kisah-kisah yang tidak tertulis di dalam buku sejarah manapun. Kisah tentang manusia, makhluk gaib, dan keajaiban yang sudah melampaui logika. Saya terlahir di kota Kudus. Bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk mendengar, untuk merasakan, untuk menyelami legenda-legenda yang masih hidup di hati para warga. Sebelum kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai folklore yang ada di kota tercinta saya, yaitu kota Kudus, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa sih folklore itu. Jadi sebenarnya folklore itu adalah bagian dari kebudayaan yang berupa sastra lisan. Folklore ini tersebar dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, folklore ini juga terdapat beberapa aspek penting, yaitu aspek cerita rakyat, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik tradisional yang seringkali masih dilakukan sampai saat ini untuk menghargai folklore itu sendiri. Baik, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai asal-usul dari mitos yang ada di kota Kudus, yaitu mitos Raja Kalacakra yang tepatnya berada di Menara Kudus. Di tengah denyut sejarah kota Kudus yang lekat dengan warisan Islam dan jejak Sunan Kudus, tersimpan sebuah simbol misterius yang jarang disadari maknanya. Simbol ini disebut Raja Kalacakra, terpahat di atas pintu masuk atau gapura Masjid Menara, serta di gerbang makam Sunan Kudus itu sendiri. Raja ini bukan sekedar hiasan. Raja ini merupakan penjaga tak kasat mata dan warisan dari silang budaya yang menyatukan antara mistik Jawa, ajaran Hindu, dan nilai-nilai Islam dalam satu lingkaran yang sakral. Konon, Kanjeng Sunan Kudus dahulu sangatlah tidak suka terhadap orang-orang yang sangat sok berkuasa serta pejabat yang tidak amanah. Karena itu, Kanjeng Sunan Kudus memasang ajian Raja Kalacakra di pintu masuk utama ke area komplek Masjid Menara dan juga area yang kelak akan menjadi makamnya. Dan dipercaya, siapa saja yang melintasi pintu yang terpasang Raja Kalacakra itu, maka kesaktian, kedikdayaan, dan kekuasaannya akan luntur dan lengser begitu saja. Karena itulah, hingga kini dipercaya banyak pejabat yang enggan berziarah ke makam Sunan Kudus maupun Masjid Menara sekalipun, sebab mereka takut jabatannya akan luntur ataupun lengser. Kira itu pernah dengar ya, ada mitos yang raja yang udah didoain sama Sunan Kudus. Maksudnya Mitos raja yang ada di sini. Raja itu apa sih? Yang kayak di bagian sini yang Iya, mitos-mitos. Mitosnya langsung. Ya, tapi orang lewat banyak kos lewat kan udah dia tuh biasanya pakai seragam kan kadang betul emosi mati toh Ya. kayak orang tentara pakai seragam Ya. iya semua soalnya tuh Mbak Sunan tuh tidak suka yang namanya pegawai pemerintahan tuh tidak suka dia tuh sukanya sama apa itu wira swasta pedagang jadi bagus yang itu bagus itu untuk apa itu nyantri misalnya apa namanya ngaji itu apa ngaji ya ngaji bosku kelakuannya tuh bagus maksudnya bagus juga jaga maksudnya bagus juga pedomannya dari bahasa tuh untuk warga itu jadi Mbak Sunan tuh gak seneng kan dia tuh orang Kudus tuh zaman itu kan dia pemerintahan sini kan Demak, Pajang kan makanya aku pakai apa dia pemonongan itu karuan dagang memang dagang tuh kan hanya modal tapi kalau Demak dia didatangi sama pegawai orang jarahnya tuh jarah untuk uang ben dipun anu pokoke donga lah ning kene tuh nek anunan masalah dagang itu waktu anu sing lagi wong
anu nggih di sering kan dateng dulu sama pemerintahe kono wong Kendal saya tanya dalamnya pundi Pak Kendal Bu ngoten lha kok Pak aku ngono pas apa ngono lho Dik anu kok di sekolah kula kan usahane rodok amat kan apa dijalah nih makanya juga cerita nek kayak baik di gawe dengan eling di dewe-dewe yang masalahnya ngomong wong tua wis bisane wong tua ya kanggo ora wong tua ngene tua wis ngerti anu jeje wajib usaha apa jalan apa ning basunan nek Muria apa ya bau ya nek Sunan Muria alunan dia tuh nggak mau nek kene kan gak ada jemun kayak kesannya oh ya nek Muria tuh dia untuk kaum yang ora menengah ke bawah gitu. Menengah ke bawah lah jadi penyebarannya tuh untuk menengah ke bawah kalau sini kan dia menengah ke atas gitu kan ada bojone Basunan sini itu adiknya kalau nggak salah loh adiknya Sunan Muria jadi masih itu Basunan Muria makanya keluarganya Mama jaga kalau sini tentara gitu anu nane Pajang apa tentaranya Pajang loh tapi kan sambil menyebarkan dia aslinya kan bukan orang Kudus ya mana Pak Arab lah itu loh yang Alkut itu loh Al-Quds. Alkut ya Alkut kan iya jadi apa tuh Palestina kan Iya. Nah, jadi sini tuh hubungan sama Palestina tuh sudah lama memang ada baik ngomong Kudus pun dari sana Jadi keturunan sana gitu. tapi kan dulu tuh memang nggak ada namanya masih apa nggak ada namanya kan baru itu tapi kan hukum ada daerah Palestina ya namanya nggak taunya nggak tahu di Linggar situ. Kalau kamu tanya ini sana tanya aja di tempat parkir dulu. Ini kan kok satpam ini lo tanya. Mas mau tanya kalau tanya itu mana itu di tempat parkiran Menara tahu? Oh yang belakang gitu. Yang belakang. Dari sana lah. Nanti kamu tanya sama yang tukang parkirnya. Namanya Daya. Bisa ditanya sana ini tuh Daya. Jadi nama samarannya iya. Bukan asli. Yang Kalimantan. Tapi itu esensi. Kudus itu bukan sekedar kota, tetapi Kudus adalah ruang di mana sejarah, mitos, dan keyakinan dapat hidup secara berdampingan. Di balik menara dan ganggang yang ramai, cerita turun-temurun masih berbisik dalam doa, dalam rajah, dan dalam tutur warga yang tak pernah luntur budayanya. Mitos seperti Raja Kalacakrau ini mungkin tidak ditulis di dalam buku sejarah manapun, tetapi ia hidup di hati sebagai pelindung, sebagai warisan, dan begitu pula sebagai identitas bagi warga Kudus itu sendiri. Mitos seperti Raja Kalacakra mungkin tidak ditulis di buku sejarah manapun, tetapi mitos ini hidup di hati sebagai pelindung, warisan, dan sebagai identitas dari warga Kudus itu sendiri. Dan mungkin di zaman serba digital ini kita memang tidak selalu harus percaya, tetapi kita harus tetap bisa menghargai mitos-mitos yang masih tetap berjalan dan tetap dilestarikan. Karena dari cerita-cerita inilah kita belajar bahwa setiap kota memiliki jiwa dan maknanya masing-masing, dan Kudus menyimpannya dalam diam yang penuh makna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.